Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ucapkan selamat karena sudah sampai sejauh ini, sampai tahap sejauh ini. Mari kita bersama-sama mudah-mudahan nanti lancar dalam pelaksanaan untuk pembelajaran pembatik level 4-nya. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, pembelajaran berbasis TIK ini inisiator yang sekaligus sebagai pahlawan dari almarhum Mas Hendriawan Widiatmoko. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Mas Hendriawan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya, ditempatkan di surganya Allah. Ini sambil mengingatkan Bapak Ibu untuk pembatik 2020. Di sini mulai dari semangat untuk mendukung kemajuan guru dan tenaga pendidikan di Indonesia. Pustekom pada waktu itu sekarang adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan, Pusdatin, Kemendikbud, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi TIK untuk pembelajaran yang dinamakan program pembelajaran berbasis TIK. Seperti yang Bapak Ibu sudah alami, pembelajarannya berlangsung dengan beberapa tahap, dengan beberapa level, yaitu totalnya adalah 4 level. Di sini mengacu pada literasi TIK guru dari IPO, yaitu ada literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi. Bapak Ibu sekalian sudah melewati 3 level tersebut, dan sekarang kita menuju ke level terakhir, yaitu level berbagi. Program pembatik ini sekaligus untuk dalam rangka seleksi ke rumah belajar. Seperti ini gambarannya, ilustrasinya Bapak Ibu sekalian. Ada level literasi, di situ ada berbagai materi yang sudah Bapak Ibu tuntaskan. Kemudian Bapak Ibu lanjut ke level implementasi, level 2 sudah dituntaskan juga. Level berikutnya adalah level ketiga, yaitu level kreasi, dan itu juga sudah dituntaskan, alhamdulillah. Dan nanti kita akan menuju ke level terakhir, level yang paling luar biasa nih Bapak Ibu, namanya adalah level berbagi. Di sini nanti ada beberapa materi yang akan Bapak Ibu pelajari. Bapak Ibu sekalian sudah memperdalam wawasan mengenai TIK, namun level ini adalah level yang menurut saya adalah level yang harus dari hati juga kita dalam menjalankan. Orang boleh pintar, tapi untuk berbagi itu diperlukan lebih dari pintar. Untuk mengingatkan Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar ini merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbud dalam pengembangan TIK, terutama di masing-masing provinsinya, provinsi Bapak Ibu nanti, terutama portal pembelajaran dari pemerintah, portal pembelajaran gratis, yaitu yang kita ketahui bersama, portal Rumah Belajar. Di sini Duta Rumah Belajar nanti akan menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, terutama Rumah Belajar. Bertemu dan bertukar wawasan dengan guru prestasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Berkesempatan dilibatkan pada acara dan kegiatan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, baik di pusat maupun daerah. Berkesempatan mengikuti bimbingan teknis pengembangan ajar berbasis TIK, baik di pusat maupun daerah. Ini adalah semacam rangkuman perjalanan dari pembatik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, level 1 itu diikuti oleh 8.809 peserta. Kemudian pada tahun 2019 diikuti oleh 28.624 peserta. Luar biasa untuk tahun ini. Totalnya Bapak Ibu sekalian itu 70.312 peserta. Sini ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 2 masih berjalan di level 1-nya.
sedangkan Bapak Ibu satu dan sudah melalui sampai dengan level ketiga, dan Bapak Ibu yang terpilih. Di sini rangkuman ada peserta level 1 terbanyak di 10 provinsi, kemudian di tahun 2019 juga ada datanya, perkembangannya. Kemudian untuk kabupaten seperti yang terlihat di layar, ini adalah rangkuman pada tahun ini 2020. Tahap 1 awalnya 60.312, bertahap terseleksi sampai dengan tahap level ketiga itu ada 4.070 jumlah peserta, dan peserta yang lulus adalah 2.450, dan kemudian diambil 30 peserta untuk tiap provinsi, dan itu adalah Bapak Ibu sekalian yang sekarang ada di ruangan ini. Untuk tahap 2 sedang berjalan level 1 10.000 peserta yang nantinya akan mengikuti level berikutnya di tahun depan. Data total level 2 13.358 dan masuk ke level 3-nya 57. Kemudian seperti apakah level 4 yang akan bersama-sama nanti kita jalani, bersama-sama akan kita tuntaskan, bersama-sama akan kita kolaborasi. Pertama adalah Bapak Ibu akan mengikuti kuliah umum level 4. Pembukaannya baru saja Bapak Ibu ikuti. Di sini ada pembekalan peserta. Intinya di kuliah umum ini adalah yang menghadirkan narasumber inspiratif. Anakannya dengan metode live streaming dan Zoom meeting. Selama 5 hari ke depan kita akan bersama-sama mengikuti kuliah umum untuk memperdalam wawasan kita. Dan materi kuliah umum ini pun merupakan materi-materi yang akan Bapak Ibu pelajari. Jangan lupa Bapak Ibu akan mengikuti juga kelas daring level 4. Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti kelas daring level 1, kelas daring level 2, level 3, dan sekarang nanti Bapak Ibu akan mengikuti kelas daring level 4. Ada perbedaan di sini dengan level-level sebelumnya. Pada level 4 ini daring akan dilaksanakan secara serentak 34 provinsi selama 1 bulan nanti proses pembelajaran daringnya. Dan perbedaannya adalah sebelumnya Bapak Ibu dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa provinsi, beberapa daerah, wilayah yang berbeda. Namun pada level 4 ini dalam satu kelas hanya terdiri khusus peserta pembatik level 4 provinsi masing-masing. Sehingga dalam satu kelas akan ada 30 peserta, dan itu adalah kan provinsi masing-masing. Sehingga totalnya ada 34 kelas. Kemudian selain kelas daring level 4, Bapak Ibu juga nanti akan mengikuti di antara waktu sebulan itu akan mengikuti coaching level 4. Kita istilahkan namanya coaching. Yang intinya di situ adalah pembimbingan terkait modul-modul pelatihan dan juga terkait pembimbingan dan serta masukan-masukan atau saran atau layanan konsultasi Bapak Ibu dengan tutor-tutor yang mengampu Bapak Ibu sekalian, terutama terkait tugas yang harus dituntaskan oleh Bapak Ibu. Di situ coaching ini juga akan dilakukan secara daring tentunya. Berikutnya adalah nanti secara mekanisme akan dikerucutkan lagi seleksi duta rumah belajar ini dengan mengambil 5 terbaik dari setiap provinsi, sehingga kita sebut 5 besar gitu ya. Nanti barulah nantinya akan terpilih duta rumah belajar terpilih masing-masing provinsi.
Namun di sini Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan Bapak Ibu di sini level 4 ini adalah sahabat rumah belajar. Bapak Ibu sekalian di sini adalah mesin-mesin penggerak bagi perkembangan dan kemajuan kota rumah belajar supaya bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Untuk coaching level 4 itu akan dilaksanakan sejumlah 6 angkatan. Untuk angkatan pertama direncanakan tanggal 21 sampai 23 September selama 3 hari. Itu terdiri dari Provinsi Aceh, Bali, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Barat. Kemudian untuk angkatan 2 tanggal 24 sampai 26 September terdiri dari Provinsi Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Untuk angkatan 3 tanggal 28 sampai 30 September terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Angkatan keempat 1 sampai 3 Oktober terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan. Angkatan 5 4 sampai 6 Oktober Jawa Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara. Angkatan 6 7 sampai 9 Oktober terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Timur, Papua, dan Sumatera Barat. Pada waktu proses coaching ini, Bapak Ibu juga akan didampingin oleh tutor-tutor sebagai sarana untuk pelayanan konsultasi dan pembimbingan, terutama selain materi juga tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga ada rekan-rekan dari Pusdad dan Kemendikbud akan ikut mengampu juga. Tentunya untuk rekan-rekan duta rumah belajar yang mengampu mendampingi Bapak Ibu nanti sesuai dengan provinsi masing-masing. Pesan dari Pak Pusdadin, dengan program pembatik akan menumbuhkan motivasi, kreativitas, dan inovasi guru dalam pembelajaran berbasis TIK. Selain itu akan meningkatkan profesionalisme pendidik melalui berbagi pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam pemanfaatan TIK dan pembelajaran. Diharapkan juga kegiatan membatik ini akan memperluas jaringan kerjasama dalam pemanfaatan TIK pada komunitas pengguna kota rumah belajar dengan meningkatkan peran serta guru dalam pengembangan konten-konten OIL, konten-konten sumber belajar terbuka. Kita dapat mengembangkan bersama-sama model pembelajaran berbasis kota rumah belajar. Tentunya Bapak Ibu sahabat rumah belajar inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan semua ini. Kemudian Bapak Ibu, saya tunjukkan nanti seperti apa kelas daring yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dalam 2-3 hari ke depan akan dimasukkan ke dalam kelas daring. Bapak Ibu tidak perlu mendaftar, tapi Bapak Ibu nanti akan otomatis dimasukkan, sehingga kalau sudah dimasukkan, Bapak Ibu tinggal masuk seperti biasa, seperti level-level sebelumnya. Bapak Ibu masuk ke simpatik, akun simpatik masing, kemudian masuk ke pelatihan saya. Di dalam pelatihan saya nantinya sudah akan ada kelas level 4, dan Bapak Ibu tinggal masuk, kemudian mempelajari materi. Namun sebelum itu, saya tunjukkan terlebih dahulu gambaran isi dari materi yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Nanti pertama adalah ada pra pembelajaran. Ini berupa berkas-berkas yang harus dikirimkan oleh sahabat rumah belajar pembatik level 4. Kemudian untuk materi, karena kita sudah melalui 3 level kemarin, 3 level di mana setiap levelnya pada waktu itu
dari 4 modul yang kita pelajari, sehingga total sudah 2 modul yang dipelajari oleh sahabat rumah belajar dari level 1 sampai 3. Memasuki level 4, tentunya berlanjut ke modul 13. Modul 13 nanti ada penulisan artikel pemanfaatan rumah belajar. Kemudian lanjut ke modul 14, di situ ada strategi berbagi. Modul 15, komunikasi efektif. Modul 16, pemanfaatan konferensi video. Materi-materi ini juga dibahas oleh narasumber-narasumber ahli pada kuliah umum yang pembukaannya baru saja kita ikuti. Jadi jangan dilewatkan, dalam 5 hari ke depan Bapak Ibu di kuliah umum untuk mendapatkan pencerahan dari narasumber-narasumber yang luar biasa pengalamannya. Dan terakhir adalah materi ini adalah tugas akhirnya seperti apa. Kita coba masuk untuk pra pembelajaran. Untuk pra pembelajaran di sini diharapkan Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk mengirimkan. Pertama adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Itu bisa dalam format video, multimedia, atau infografis. Tergantung dibebaskan. Bapak Ibu silahkan memilih, silahkan menggunakan kreativitas masing-masing. Bagaimana untuk menyampaikan daftar riwayat hidup ini. Boleh disampaikan juga di situ penghargaan atau prestasi yang pernah diperoleh di tingkat nasional atau prestasi yang membanggakan. Namun tidak akan menjadi faktor penilaian pemilihan itu untuk sebagai informasi. Bapak Ibu menginformasikan kepada tim juri apa saja yang penghargaan atau prestasi yang membanggakan yang diperoleh apalagi tingkat nasional sebagai informasi melengkapi daftar riwayat hidup. Kemudian selain itu adalah portofolio. Bapak Ibu nanti diwajibkan mengirimkan portofolio atau hasil karya. Itu dapat berupa video atau produk multimedia maupun bentuk produk yang lainnya yang memang hasil karya Bapak Ibu sekalian yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu, dan diharapkan juri akan mengetahui bahwa Bapak Ibu mempunyai hasil karya yang layak dibanggakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah esai atau tulisan motivasi menjadi duta rumah belajar. Di sini ada maksimalnya, ada 500 kata maksimal Bapak Ibu ya. Dan perhatikan maksimalnya ada 500 kata. Di sini Bapak Ibu informasikan kepada tim juri, informasikan apa sih sebenarnya motivasi Bapak Ibu itu untuk menjadi duta rumah belajar. Sampaikan di situ, yakinkan motivasi dan semangat Bapak Ibu. Dan kepada juri, yakinkan kepada orang yang membaca esai tersebut bahwa Bapak Ibu memang semangat dan motivasi menjadi duta rumah belajar. Seperti biasa, berkas-berkas tersebut diunggah seperti biasa, berkas-berkas tersebut diunggah ke Google Drive, tautkan linknya ke dalam jawaban. Seperti waktu Bapak Ibu mengumpulkan tugas, disebutkan ada untuk mengumpulkan tugas, silahkan tuliskan linknya di sini atau tautan di sini, sehingga nanti tim juri membuka tautannya dan bisa melihat apa yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, banyak sekali kasus kemarin kondisi adalah tautan tersebut tidak bisa dibuka. Nah, itu perhatikan pada waktu Bapak Ibu membuka, banyak yang terpotong. Itu merepotkan sekali tuh. Kasihan juga Bapak Ibu nanti kalau tidak bisa
akses oleh tim juri. Namun karena ini Bapak Ibu nanti jumlah pesertanya lebih sedikit, relatif lebih sedikit dibandingkan level sebelumnya, nanti bisa disampaikan juga di grup-grup WA yang sudah dibentuk di masing-masing provinsi, bisa disampaikan di situ. Kalau ada kendala-kendala bisa diinformasikan di situ. Pastikan jangan diprotek untuk tautan Google Drive. Berikutnya Bapak Ibu, untuk modul nanti bisa dipelajari pada waktu kelas sudah dibagi untuk masing-masing provinsi, Bapak Ibu nanti bisa mempelajari. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di tugas akhir. Di sini tugas akhir, dan mohon diingat Bapak Ibu, tugas akhir ini bukan memilih. Kalau pada waktu level 3 Bapak Ibu memilih multimedia interaktif atau video pembelajaran, tapi untuk level 4 ini bukan pilihan. Jadi ada vlog, kemudian blog, selanjutnya adalah kegiatan tatap maya. Kalau memungkinkan tatap muka silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan silahkan dilakukan kegiatan tatap maya. Batas waktu pengumpulan tentunya seperti sebelumnya pada waktu hari terakhir kelas daring pembatik level 4. Untuk ketentuan tugas akhir, di sini untuk blog, diharapkan Bapak Ibu akan menyajikan materi bagaimana mensosialisasikan program Portal Rumah Belajar. Silahkan Bapak Ibu mengikuti ketentuan teknis di kriteria video level 3. Di situ tentunya nanti akan dilihat bagaimana kelancaran komunikasi, bagaimana bawaan diri Bapak Ibu sekalian sahabat rumah belajar di depan kamera, dan juga silahkan nanti di-share ke medsos dengan menambahkan beberapa hashtag. Nanti tentunya juga akan dilihat bagaimana jumlah viewernya, yang nge-share, dan yang likes. Silahkan medsos apapun. Dari ketentuan di vlog ini terlihat Bapak Ibu harus tampil di sini berarti. Nah, jelas di situ ada bagaimana pembawaan diri depan kamera, bagaimana kelancaran komunikasi, dan seterusnya. Tentunya di sini harapannya adalah tim juri nanti akan melihat Bapak Ibu, penampilan Bapak Ibu seperti apa, itu akan terlihat kalau Bapak Ibu tampil di video. Berbeda untuk level 3 ada multimedia interaktif, di situ kebanyakan Bapak Ibu tidak terlihat tampil di situ. Tapi kalau untuk vlog, pastinya ini adalah berbentuk video dan Bapak Ibu harus tampil di situ. Selanjutnya adalah untuk ketentuan blog. Di sini materi interaktif, disajikan materi terkait inovasi pembelajaran atau implementasi dari mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, dan terutama adalah portal rumah belajar. Jadi di sini seperti tema dari berbagi adalah berbagi melalui inovasi pembelajaran di TIK melalui inovasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Silahkan ini ide-idenya silahkan dikeluarkan bebas, silahkan diwujudkan dalam blog ini. Kemudian untuk platform, pasti nanti banyak pertanyaan terkait platform. Ini juga bebas. Silahkan Bapak Ibu menggunakan platform apapun. Yang penting blog itu nanti bisa diakses oleh tim juri terutama. Kemudian judul yang unik dan menarik, tulisan yang orisinil, ada gambar yang relevan dan menarik, desain blog yang juga menarik. Selain itu, harap diperhatikan juga nanti akan dicetak tebal nih supaya Bapak Ibu tidak lupa. Blog tersebut juga diisi hasil tugas sebelumnya, yaitu vlog dan hasil tugas kegiatan tatap maya atau tatap muka kalau memungkinkan. Nah, blog diisi dengan materi itu juga, sehingga nantinya tim juri cukup membuka blog peserta untuk melihat semua penugasan yang sudah dilakukan.
Cukup dibuka blognya dan juri bisa melihat semua karya di situ. Kemudian yang ketiga, tugas terakhir ketiga ini adalah kegiatan tatap maya atau tatap muka. Sudah memungkinkan, tapi kalau memungkinkan jangan dipaksakan tatap muka, karena Bapak Ibu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia yang kita tahu kondisi pandeminya juga berbeda-beda. Untuk materi yang disajikan terkait inovasi pembelajaran, implementasi mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian dengan memanfaatkan layanan Pusdatin, tentunya terutama adalah portal rumah belajar. Di sini peserta kegiatan diharapkan adalah guru-guru atau komunitas guru. Kemudian tentunya di situ Bapak Ibu juga akan membuat sosialisasi kit. Bisa banner, bisa flyer, atau apapun yang disosialisasikan di medsos Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu kalau akan membuat sebuah acara akan mensosialisasikan. Kemudian di screenshot hasil kegiatan tersebut diinformasikan kegiatan tatap maya atau tatap muka yang dilakukan Bapak Ibu itu diinformasikan, dan tentunya diinformasikan tersebut adalah di blog tadi yang penugasan blog. Kegiatan tatap maya atau tatap muka ini diharapkan minimal dilaksanakan 3 kali minimal oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti di hasil akhir adalah Bapak Ibu cukup di sini cukup menuliskan laman blog yang sahabat rumah belajar buat adalah jawaban tugas ini. Cukup dituliskan di sini nama blognya apa, kemudian save, sehingga nanti tim juri bisa melihat hasil karya Bapak Ibu sekalian. Dan dalam tugas-tugas ini nanti Bapak Ibu dapat berkonsultasi, dapat meminta pendapat saran dari tutor-tutor yang akan mengampu Bapak Ibu sekalian, baik di grup WA yang sudah dibentuk atau terutama nanti pada waktu kelas kegiatan coaching yang 3 hari yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Secara umum seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, ada Mas Irfan di sini. Selamat datang Mas Irfan. Terima kasih Mas Arif. Suaranya belum terdengar Mas Irfan. Sudah terdengar Mas Arif? Udah terdengar dengan jelas. Tadi saya sampaikan Mas Irfan beberapa ketentuan-ketentuan penugasan terutama ya tadi, dan materi yang akan dipelajari oleh rekan-rekan sahabat belajar peserta pembatik level 4. Apakah Mas Irfan ingin memberikan tambahan atau mengkoreksi kalau tadi ada hal-hal yang perlu dikoreksi? Monggo silahkan. Baik Mas Arif, hanya melengkapi Mas Arif, tadi sudah luar biasa. Mas Arif sudah sangat jelas dan insya Allah bisa dipahami oleh semuanya. Bapak Ibu, para peserta pembatik ya, level 4, selamat, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa, keren, sudah masuk ke level 4. Bapak Ibu benar-benar orang terpilih Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal selangkah sedikit lagi menjadi mitra andalan Pusdatin. Jadi tolong semangatnya, semangatnya, rasa bersyukurnya, rasa gembiranya itu keluarkan, curahkan lewat tugas-tugasnya tuh Bapak Ibu ya. Jangan dianggap sebagai beban, karena ini sudah ibarat tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, Bapak Ibu langsung bergabung menjadi keluarga besar Pusdatin. Walaupun sekarang sudah menjadi keluarga besar Pusdatin juga, insya Allah. Bapak Ibu selangkah lagi, silakan Bapak Ibu luapkan, curahkan kegembiraannya, sukacitanya, motivasinya itu hadirkan lewat tugas. Karena ini pandemi, sehingga kami tidak bisa menangkap feeling Bapak Ibu tuh. Rasa Bapak Ibu, perasaan gembiranya, rasa senangnya terpilih menjadi peserta level 4. Jadi curahkan lewat tulisan, lewat blognya, lewat vlognya. Di vlognya terutama Bapak Ibu, coba keluarkan tuh perasaan-perasaannya itu yang gembira ya. Jangan nanti kesannya malah setengah-setengah. Keluarkan Bapak Ibu ya, curahkan semua perasaannya lewat vlognya.
kasih mukanya yang ada medium close-up-nya ada, yang tampak seluruh badannya ada. Jadi variasikan Bapak Ibu, variasikan teknik-teknik pengambilan gambarnya. Lalu tadi yang sudah dikemukakan oleh Mas Arief ini, ya selaku kami menganggapnya beliau ini kepala sekolah kami gitu ya. Nah, saya hanya asisten beliau justru. Bisa, Mas Irfan. Nah, jadi Bapak Ibu di vlognya Bapak Ibu itu, ayo Bapak Ibu jadikan ini vlog yang memang begitu orang melihatnya, gitu ya, melihatnya itu langsung merasakan ada rasa energi yang dicalurkan melalui layar kacanya. Jadi Bapak Ibu silakan gembirakanlah, coba tunjukkan kepada kami. Nanti para dewan juri kan hanya bisa melihatnya melalui layar kacanya. Jadi dewan juri yakinkan sehingga bisa benar-benar merasakan tuh rasa perasaan Bapak Ibu, perjuangan Bapak Ibu nih sudah berapa purnama ya, sudah berapa purnama mengikuti pembatik dari level 1 ini tinggal sedikit lagi Bapak Ibu dari ratusan gitu ya, ratusan ribu peserta Bapak Ibu hanya 5 orang per provinsinya. Betul-betul luar biasa, amazing. Ini kalau bukan orang-orang keren, waduh, Bapak Ibu sudah jangan meremehkan diri sendiri. Bapak Ibu sudah menjadi orang yang terpilih, chosen one, udah terpilih sangat luar biasa. Karakternya keluarkan. Ayo, nanti kami akan mengandalkan Bapak Ibu ke depannya. Bapak Ibu akan menjadi mitra-mitra terdepan kami di daerah-daerah. Sehingga kami harus yakin juga memilih Bapak Ibu. Kami mempercayakan amanahnya kepada Bapak Ibu. Maka yakinkan kami ya. Yakinkan kami agar kami tidak salah pilih. Nah, oke. Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya kuatkan semangat. Udah, Bapak Ibu udah juara semua ini. Udah juara semua. Pokoknya udah tinggal sedikit lagi. Ayo, berjuang habis-habisan di level 4 ini. Uraikan, jangan sampai ngerasa kecewa karena tidak maksimal. Ayo Bapak Ibu, semangat! Semangat Bapak Ibu! Semangat lagi, ayo tepakan tangan, semangat! Pokoknya kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Doakan juga untuk almarhum Mas Hendriawan Widiatmoko yang selalu mendorong terus menyemangati kita semua. Saya juga jadi semangat, lebih semangat lagi nih. Sayangnya insya Allah Mas Hendri tetap bisa kita kirimkan pahala-pahalanya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, amin. Mungkin demikian Mas Arief. Baik, makasih banyak Mas Irfan, motivasinya luar biasa. Saya juga sangat semangat untuk meneruskan perjuangan Mas Hendriawan ya, Mas Irfan ya. Luar biasa bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, bagaimana kita menjadi orang yang selalu lebih baik, dan tentunya berharap bahwa kita akan mewarnai pendidikan di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah sahabat rumah belajar, Bapak Ibu merupakan mesin-mesin penggerak, Mas Irfan. Akan menjadi mesin penggerak dari akan bagaimanakah rumah belajar ke depan, akan bagaimanakah para peserta didik kita bisa memanfaatkan portal pembelajaran yang ya tanpa biaya, gratis, tanpa syarat apapun, dan tentunya dengan kondisi tersebut kita sebagai pendidik itu akan hadir pada para peserta didik yang sangat-sangat membutuhkan. Begitu Mas Irfan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Mas Irfan, terima kasih rekan-rekan dari Pusdatin, tadi ada Mbak Marta, terima kasih, dan juga yang tidak kalah dan yang sangat kami banggakan, yang Mas Hendriawan sangat banggakan juga, Bapak Ibu Duta Rumah Belajar. Terima kasih banyak. Dan apa yang kita lakukan ini juga akan memberikan pahala untuk Mas Hendriawan Widiatmoko dan juga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Begitu Mas Irfan, begitu Bapak Ibu sekalian, mohon pamit. Nanti Bapak Ibu dapat melanjutkan diskusi nanti di kelas grup WA-nya masing-masing, dan nanti bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan Duta Rumah Belajar dan juga nanti dengan tutor-tutor dari rekan-rekan dari Pusdati. Terima kasih ya Mas Irfan, ada tambahan? Proses semangat dulu walaupun tidak terekam tadi iya betul. Kita harus fokus semangat nih. Coba kita cek dulu.
Wow, ada 37 halaman. Berarti sebenarnya ada rekamannya Mas Arif. Ayo Bapak Ibu kita teriakan sekali lagi. Semangat! Semangat Bapak Ibu. Semangat. Kita berikan yang terbaik buat kuliah pembaca level 4 2020 untuk Mas Hendriawan. Semangat! Semangat Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup bersama Mas Irfan ya, dan Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali besok kuliah umum untuk hari kedua. Besok kita akan berbagi wawasan kembali besok dengan narasumber-narasumber handal. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.